Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat sehat, pastinya nikmat hidayah, dan nikmat yang paling membahagiakan adalah nikmat kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya pasti selalu kita nanti di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas mengenai bersyukur dan berbuat baik. Seperti yang setelah saya bacakan di awal tadi, potongan ayat dari surat Ibrahim ayat 7 yang artinya barang siapa bersyukur atas nikmatku maka Allah akan tambah. Tetapi begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita sering bicara tentang bersyukur nampaknya ringan, tapi sesungguhnya jarang orang yang benar-benar bersyukur. Karena bahkan kita biasanya di awam itu sering menyampaikan kalimat alhamdulillah lah, bahkan ada lahnya. Seolah-olah itu tidak bersyukur. Gimana dapat hari ini? Alhamdulillah lah. Jadi terkadang adalah ini yang bikin kita nampak kurang bersyukur. Jadi nampak formalitas saja. Jadi sesungguhnya bersyukur ini seharusnya sangat ringan. Menurut Imam Ghazali sendiri, bersyukur bisa diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama itu di hati kita. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga itu dengan perbuatan. Di hati kita seperti apa? Apakah kita benar-benar bersyukur, benar-benar merasakan bahwa apa yang Allah berikan itu adalah sesuatu hal yang baik? Atau kita tidak paham bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang Allah izinkan? Kita merasa kita yang berbuat, di hati kita itu merasa ada rasa aku yang bisa, karena aku. Jadi bersyukurnya itu kurang di hati kita, karena masih ada rasa aku yang besar di situ. Padahal aku ini siapa? Jadi kita harus sadar di hati kita itu bahwa kita hamba Allah yang memang benar-benar kita itu berbuat karena atas izin Allah. Jadi kita bersyukur di hati kita Allah masih izinkan kita mampu berbuat. Seperti itu. Kemudian dengan lisan. Nah, dengan lisan ini bukan hanya ucapan alhamdulillah yang nampaknya menjadi ritual sehari-hari, tapi seharusnya ya dengan banyak mengingat Allah, lisan kita itu baru kita bisa dikatakan bersyukur. Bukan hanya kalimat alhamdulillah, tapi itu sudah baik untuk di awalnya. Tapi untuk lanjutannya harus lebih baik lagi dengan memperbanyak, membasahi lidah kita, bibir kita itu dengan kalimat-kalimat Allah, dengan mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan ini
Dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi di ayat ini kita itu berbuat baik sesungguhnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita merasa membaiki orang, padahal ketika kita sedang berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Semuanya akan kembali ke kita. Bahkan ketika kita berbuat buruk, itu akan kembali ke kita. Jadi bersyukurlah kembali kita. Dengan pasangan syukur dan berbuat baik ini, dengan kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita melakukan untuk kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Bersyukur kita masih Allah izinkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi sepatutnya bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi, di situ Rasulullah menyampaikan, orang yang tidak mampu bersyukur dengan hal yang sedikit tidak akan mampu bersyukur dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang banyak. Jadi mudah-mudahan kita mampu melakukan hal-hal tersebut, walaupun sedikit kita syukuri. Jadi salah satu implementasinya itu tadi ya, kita berbuat baik, walaupun itu sesungguhnya akan kembali ke kita sendiri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling memperbaiki diri, saling ingat mengingatkan, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, sesama saudara semuslim yang lainnya kita harus saling ingat mengingatkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.